Shalom, sahabat GSCC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam lindungan Tuhan yang Maha Tinggi, sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kasih setia Tuhan adalah perisai dan pagar tembok perlindungan kita. Sebab itu jangan lepaskan kepercayaan kita kepada Tuhan. Mari pagi-pagi hari ini kita buka hati kita untuk menerima perlindungan daripada Tuhan senantiasa, dan kita selalu keep our faith supaya kita tetap terus percaya dengan cara memuji, menyembah Tuhan. Kita menarik kekuatan hadirat Tuhan sehingga sepanjang hari kita diberkati dengan kekuatan yang baru. Perlindungan menjadi bagian kita semua. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan buat pagi hari yang Kau beri anugerah yang sempurna, luar biasa di dalam Engkau. Kami buka hati kami untuk dikuatkan oleh firman-Mu. Firman-Mu adalah kekuatan di dalam hidup kami untuk kami menerima semua yang Engkau janjikan. Terima kasih Bapa di surga, kami siap mendengarkan firman-Mu, kami mau bersyukur, kami mau menyembah di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, thank you Jesus, Engkau sungguh baik, kami bersyukur. Amin. Tak henti-hentinya kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat kasih setiamu Engkau lebih daripada hidup. Thank you Lord. Kami percaya buat setiap janji penolong. Dalam lubuk hatiku, lewat setiap masa dan tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, pastimu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Menolongku yang aku percaya. Terima kasih Tuhan kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, sungguh tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, buat kasih setiamu dalam hidupku. Tuhan, ku simpan dalam lubuk hati. Lewati setiap masa yang tetes air mata dalam hidupmu. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku setiap waktu. Penolongku yang ku percaya. Terima kasih Tuhan buat
kasih setiamu, penyertamu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolong. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu. Di dalam hidup jalan janji Tuhan, kau perisai bagi seorang yang berlindung padamu. Aku aman buat kasih setiamu bagiku Tuhan, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih Tuhan, ku berterima kasih selalu. Terima kasih setiamu di dalam kasih setiamu Tuhan dalam hidupku. Ku bangga memiliki Tuhan yang seperti Engkau, yang tidak pernah meninggalkan tangan kuat-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Kasih setiamu lebih daripada hidup, kebaikan-Mu tetap untuk selama-lamanya. Engkau lepaskan kami dari segala jerat, Engkau lepaskan kami dari segala perangkap musuh. Engkau lepaskan kami dari tipu daya, kekuasaan setan-setan, dari segala rancangan-rancangan kuasa kegelapan. Kami percaya Tuhan, penyingkapan-Mu sempurna. Cara-Mu menolong kami itu luar biasa. Cara-Mu mengangkat kami itu hebat dan dahsyat. Sehingga kami luput dari pergumulan, persoalan. Manusia merancangkan hal-hal yang jahat. Iblis merancangkan hal-hal yang mendatangkan kecelakaan. Namun Tuhan merancangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Haleluya. Kami terima berkat Tuhan pagi hari ini dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara percaya God protection. Mazmur 91. Amin. Percaya dong, harus percaya. Brother and sister di dalam Tuhan, kamu harus kuat. Kamu harus pegang janji Tuhan. Saya dan engkau harus pegang janji Tuhan bahwa ada God protection di dalam kehidupan kita. Dia akan melepaskan engkau dari jerat.
Sedangkan burung aja dilepaskan dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Apalagi kita manusia yang di-create untuk menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Yang di-create untuk menjadi kesayangan Tuhan. God protection itu perfect dalam hidup kita. Saudara, di dalam, kadang kita kalau beli barang ya saudara, kita beli laptop, ada jaminan 1 sampai 2 tahun. Garansi namanya. Assurance. Ya, ada sebuah jaminan. Di jaminan itu ada janji-janji, kalau kamu begini maka kamu mendapat. Kalau kamu begini maka kamu mendapat. Yang kamu dapat itu sudah ditulis di situ. Sekian juta, sekian ratus juta, sekian miliar akan engkau dapatkan ketika engkau ada di dalam perlindungan dari asuransi tersebut. Beberapa waktu yang lalu teman saya mobilnya korslet terbakar sepenuhnya. Totally terbakar. Dia udah nggak ada asuransi. Dia udah berhenti membayar asuransi kendaraan waktu itu. Tapi ada satu asuransi yang ternyata menjamin dia. Asuransi A. Dalam hukum dari Indonesia ternyata asuransi itu memberikan proteksi buat dia. Dan dia mendapatkan penggantian. Saya tanya, waduh, kamu itu kasihan ya, kendaraanmu itu dia ditumpangi kendaraannya itu oleh istrinya. Dan itu syukur ya saudara, istrinya bisa lolos dan kendaraan itu terbakar. Full, kami lihat kendaraannya itu berubah warna menjadi putih karena terbakar penuh, seutuhnya habis saudara. Dan saya tanya, terus gimana keadaanmu? Ya puji Tuhan lah kami mendapatkan penggantian 75%. Oh ikut asuransi, sebenarnya enggak, tapi ada aturannya gini ya. Jadi ketika dia mendapatkan penggantian 75%, ya paling tidak mendapat ganti ya saudara, daripada habis sepenuhnya jadi diganti. Ada asuransi, insurance buat mereka. Nah saudara, kita di dunia ini aja kita mendapatkan jaminan penggantian, jaminan keselamatan. Kalau engkau ikuti asuransi A, B, C, D, engkau misalnya kehilangan orang yang kau kasihi yang engkau asuransikan, ketika dia meninggal engkau dapat penggantian sekian miliar, sekian ratus juta. Dari perusahaan asuransi aja kita mendapatkan jaminan, full protection atau sebagian proteksi yang mereka berikan. Nah, di dalam Tuhan itu ada God's protection. Saudara, itu dijamin, keselamatan dijamin, kehidupan kita dijamin, ya. Bahkan kekekalan kita dijamin oleh Tuhan. Ada sebuah jaminan. Dan firman Tuhan katakan dia memberikan Roh Kudus sebagai jaminan sehingga sampai kita memperoleh sepenuhnya. Jadi asuransi terbaik yaitu ada di dalam Tuhan. Asuransi terbaik ada di dalam Kristus Yesus. Dia katakan, aku memberikan Roh Kudus sampai kamu mendapatkan seluruh yang dijanjikan oleh Tuhan. Hari ini kita baru mendapat cicilan. Cicilan itu apa? Engkau menerima Roh Kudus, engkau menerima bahasa Roh Kudus, engkau menerima karunia-karunia Roh Kudus, engkau menerima perlindungan selama ada di dunia ini. Tetapi ada sebuah perlindungan yang utuh yang kita akan menerima di akhir dari kehidupan kita. Hanya yang harus kita lakukan adalah percaya, dan percaya. Kalau hari ini engkau percaya, engkau akan menerima proteksi yang berasal daripada Tuhan. Dia akan melepaskan kita. Bahkan perlindungan kita adalah kesetiaan Tuhan. Kesetiaannya itu bagaikan perisai dan pagar tembok. Saudara, kalau engkau pernah kehilangan kesetiaan dari manusia, engkau kehilangan kesetiaan dari pacar kamu, ya jangan samakan Tuhan dengan pacar kamu. Kalau engkau pernah kehilangan kesetiaan dari suami yang kamu bangga-banggakan selama ini, ternyata dia menduakan engkau, ya jangan samakan Tuhan dengan suamimu, sehingga engkau terluka dan tidak percaya dengan satu perlindungan kasih setia yang daripada Tuhan. Ada orang yang tidak bisa masuk ke dalam level iman yang lebih lagi karena dia pernah terluka. Di titik ini saya mau katakan kita harus berdamai dengan diri kita sendiri bahwa Tuhan menyediakan pertolongan. Tapi pertolongan itu dapat kita peroleh selama kita percaya. Di dalam naungan sayapnya kita berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Bagaimana kita bisa menerima perlindungan daripada Tuhan kalau kita tidak percaya pada kasih setia Tuhan? Jangan samakan, ya. Jangan samakan perlakuan manusia dengan perlakuan Tuhan di dalam kehidupanmu. Sesungguhnya satu-satunya yang gak setia di dalam hubungan kita dengan Tuhan kadang-kala adalah kita sendiri.
Saudara, bagaimana kesetiaan Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu dia buktikan. Dia tetap menantikan bangsa pilihannya itu kembali kepadanya. Amin. Bapak Ibu sahabat GSCC yang diberkati, brother and sister, mari kita belajar. Di dalam Tuhan ada jaminan, di dalam Tuhan ada perlindungan, di dalam Tuhan meluputkan musuh-musuh kita dari musuh-musuh, tapi kesetiaannya jadikan perisai dan pagar tembok di dalam kehidupan kita. Ada amin? Mari kita selanjutnya kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita lebih lanjut lagi, please like, comment, share, subscribe for more videos dari Gracia Hope Compassion Channel. Kami berharap kami terus bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian menyuarakan suara kebenaran, suara firman Tuhan. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati berlipat ganda buat Bapak Ibu semuanya. Pagi hari ini, Happy Sunday, kita akan belajar firman Tuhan di hari Minggu ini dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa dari Mazmur 88 hingga Mazmur yang ke-92. Daniel saja waktu dia berdoa, dia hidup pada zaman pembuangan, dia ada di Babel, kemudian dia masuk juga di dalam masa di mana Raja Persia ketika Raja Darius itu dipanas-panasi sehingga dia membuat aturan yang menyusahkan orang-orang yang memuji dan menyembah Tuhan. Dia masuk ke gua singa. Tetapi apa yang terjadi di gua singa? Dia berdoa dan singa-singa yang dia bukan pawang singa, saudara. Beda kalau Daniel ini adalah pawang singa, tapi dia bukan pawang singa. Tetapi di tengah-tengah kerumunan singa, ketika dia berdoa, dia diluputkan dari singa-singa. Raja Darius itu sangat menyukai Daniel. Itu sebabnya dia menanti di luar kurungan, dia menanti sampai pada besok hari. Selamatkah engkau? Ternyata Daniel selamat. Apa yang dia lakukan? Banyak orang memfitnah dia dengan membuat aturan yang menyusahkan dia sehingga dia tidak boleh menyembah Tuhan. Tetapi ketika dia keep menyembah Tuhan, justru Tuhan melindungi dia. Dia masukkan ke dalam penjara yang ada singa di dalamnya. Tapi apa yang terjadi? Dia seorang yang takut akan Tuhan. Ada perlindungan di dalam dirinya. Saudara, manusia merancang-rancangkan hal-hal yang jahat. Tapi Tuhan merancangkan hal-hal yang mendatangkan kebaikan. Ketika Daniel diluputkan dari singa, Raja Darius makin sayang dengan dia. Begitu dia keluar, dia sangat lega dan dia sangat bersyukur. Dan dia buat Daniel ini sebagai orang kepercayaannya. Apa yang terjadi, saudara? Ketika kita betul-betul bergantung kepada Tuhan, proteksi Tuhan itu nyata. Dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau saudara berlindung kepada seseorang yang hari ini menjabat, dia 5 tahun saja menjabat, saudara. 5 tahun setelah itu engkau kehilangan perlindungan. Saudara, kalau bergantung kepada asuransi, engkau mendapatkan penggantian. Tapi penggantian dari asuransi itu tidak sebanding dengan kehidupan kekal yang Tuhan jamin di dalam kehidupan orang yang percaya. Amin. Mazmur 88 hingga 92, kita akan baca Mazmur 88 hingga 89. Mazmur 88 ditulis oleh Bani Korah. Dia bernyanyi selaku pemimpin biduan, saudara. Kenapa saya suka sekali membaca ayat yang pertama dari setiap Mazmur? Karena ayat pertama, kedua dari Mazmur itu menunjukkan latar belakang dari Mazmur tersebut. Kalau Mazmur 88 itu adalah nyanyian Mazmur dari Bani Korah untuk pemimpin biduan. Menurut lagu Mahalat, Leanot, nyanyian pengajaran Heman, orang Esrahi. Dari ayat 1 kita bisa tahu latar belakang kejadiannya kurang lebih di masa yang seperti apa. Pada waktu itu mereka ada di Mazmur Bani Korah, masa raja-raja. Karena Bani Korah ini dibangkitkan kembali pada waktu Daud menjadi raja, dia mengatur para pemuji-pemuji. Dan di zaman Daud dan seterusnya zaman raja-raja, Bani ini terus bertugas sebagai pemuji. Jadi dia adalah pemimpin pujian, ya. Bapak Ibu Saudara, sahabat GSCC, brother and sister, jadi kalau engkau pemuji dan penyembah, biasakan membaca Mazmur tiap hari satu pasal. Tiap hari satu pasal dan continue baca Alkitab 5 pasal per hari bersama dengan Gracia Hope Compassion Channel. Ayat yang kedua, ya Tuhan Allah yang menyelamatkan aku, siang hari aku berseru-seru, pada waktu malam aku menghadap Engkau. Biarlah doa datang kepadamu, sendengkanlah telingamu kepada teriakku. Tetapi aku ini, ya Tuhan, kepadamu aku berteriak, minta tolong. Dan pada waktu pagi doaku datang ke hadapanmu. Jadi saudara fix bahwa setiap pagi, setiap malam kita menghadap Tuhan, berdoa, bersyukur. Jangan pernah menjalani hari tanpa berdoa. Sebab itu sama aja kamu bilang hari ini saya nggak butuh perlindungan. Hari ini gue bisa aja sendiri. No, saudara.
Pagi-pagi benar datang berdoa. Apalagi kalau pemimpin pujian itu nggak suka berdoa, dari mana kekuatan untuk engkau transferkan spirit? Pemimpin biduan pada zaman Musa, pada zaman pada zaman Daud seorang yang suka berdoa. Jadi kalau seorang pemimpin pujian tidak suka berdoa, hari ini bertobat. Ya, amin. Mazmur 89, kesetiaan Tuhan pada Daud. Saya kembali ke 88 bahwa itu adalah doa pada waktu sakit payah. Rasanya pengen menyalahkan, rasanya pengen menyalahkan Tuhan. Tetapi mereka tetap berupaya menjaga iman kepercayaan mereka kepada Tuhan. Daud juga sakit, saudara. Di waktu tua dia sakit-sakitan. Tapi ketika dia sakit, dia dalam keadaan mulia dan dihormati. Amin. Karena sakit itu bagian dari kehidupan, saudara. Sakit, semua orang bisa sakit. Itu kadang jalannya Tuhan untuk memanggil kita pulang. Dan sakit itu adalah destiny tubuh manusia kita. Tapi orang yang mengenal Tuhan akan tetap dimuliakan. Doa pada waktu sakit payah, manusia seringkali menyalahkan keadaan, situasi, menyalahkan Tuhan. Nah, karena tantangan kita itu tiap hari untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari sahabat GSS yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita belajar di Mazmur 89. Ini saya agak panjang membacakannya. Ini nyanyian pengajaran Etan, orang Esrahi. Aku hendak menyanyikan kasih setia selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kasih setia kesetiaanmu dengan mulutku berkata. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaannya tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Sebab itu langit bersyukur karena keajaiban-keajaibanmu ya Tuhan. Bahkan karena kesetiaanmu di antara jemaah orang-orang kudus. Aku telah mendapat Daud. Wow, hambaku. Aku telah mengurapiku dengan minyak yang kudus. Rasanya dari semua hamba-hamba Tuhan, yang paling memuaskan hati Tuhan adalah Daud. Bukan berarti yang kemarin-kemarin, yang lain-lain itu enggak. Tapi saudara, keintiman, sekali lagi kita belajar nih dari hamba Tuhan yang mengajarkan tentang keintiman, worship adalah Daud. Aku telah mendapat Daud, hambaku, aku telah mengurapinya dengan minyak yang kudus. Bla bla bla, dari pasal 89 dari ayat 21 hingga ayat yang seterusnya, saya menulisnya sedikit aja. Dia mengatakan janji-janjinya kepada Daud karena kesukaannya. Dan saya mengajarkan kemarin bahwa satu-satunya kota yang selalu disebut dari awal hingga akhir, bahkan diumpamakan lagi sebagai Sion pusat kerajaan damai, yang kemudian Yerusalem baru itu diungkapkan Tuhan. Itu berbicara tentang rumah kesukaan Tuhan yang dia dapatkan pada zaman Daud memerintah. Yerusalem baru, Sion sebagai pusat kerajaan damai, diulang-ulang sebagai kota kesukaan. Itu apa, saudara? Tempat pertemuan dia dengan Daud untuk bertemu dan saling memuji satu dengan yang lain. Daud sangat berkesan di hati Tuhan. Aku telah mendapatkan Daud, hambaku. Aku telah mengurapinya dengan minyak yang kudus, maka tanganku tetap dengan dia. Bahkan lenganku meneguhkan dia. Musuh tidak akan menyergapnya, orang curang tidak akan menindasnya. Aku akan menghancurkan lawannya dari hadapannya, dan orang-orang yang membencinya akan kubunuh. Kesetiaanku dan kasihku menyertai dia, dan oleh karena namaku tanduknya akan meninggi. Aku akan membuatnya tangannya menguasai laut, dan tangan kanannya menguasai sungai-sungai. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapakku engkau, Allahku dan gunung batu keselamatanku. Saudara, banyak mazmur yang ditulis dan banyak ungkapan-ungkapan wahyu yang dicurahkan Tuhan lewat kitab Mazmur yang mengungkapkan tentang hubungan kita dengan Kristus Yesus, hubungan kita dengan Kristus Yesus, Bapa yang kekal yang luar biasa. Ketika di Mazmur ini dikatakan Bapakku engkau, Allahku dan gunung batu keselamatanku. Hari ini di zaman perjanjian baru kita menyebut dia ya Aba ya Bapa. Dulu mereka menyebutnya Allah Yahweh, Tuhan yang Maha Kuasa. Bahkan namanya tidak bisa sembarangan disebut. Tapi kita menyebutnya Bapa. Tuhan disebut Bapa di Mazmur Daud. Aku pun juga akan mengangkat dia menjadi anak sulung. Menjadi yang maha tinggi di antara raja-raja bumi. Ini berbicara tentang nubuatan tentang juru selamat.
Aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia untuk selama-lamanya dan perjanjianku teguh bagi dia. Aku menjamin akan adanya anak cucunya sampai selama-lamanya dan tahtanya seumur langit. Jika anak-anaknya meninggalkan Tauratku dan mereka tidak hidup menurut hukumku, jika ketetapanku mereka langgar dan tidak berpegang pada perintah-perintahku, maka aku akan membalas pelanggaran mereka dengan gada dan kesalahan mereka dengan pukul-pukulan. Tetapi kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanku. Aku tidak akan melanggar perjanjianku dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Wow, saudara. Hebatnya seseorang yang mengikatkan janji dengan sumpah, yaitu Tuhan kepada Abraham, Tuhan kepada Efraim, Tuhan kepada Daud, Tuhan kepada Yesus Kristus, dan untuk kita semua. Dia Allah Tritunggal yang luar biasa. Saudara, Tuhan mengikrarkan kasih setianya kepada Daud dan keturunannya. Yang disebut keturunannya itu berbicara soal Kristus Yesus yang datang sebagai juru selamat di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, janji ini berlaku bagi kita, saudara. Di Mazmur 89, kesetiaan Tuhan kepada Daud itu luar biasa kasih setianya. Kita bergantung, kita membutuhkan kasih setia Tuhan. Karena dia adalah Allah yang maha kuasa. Saudara membayangkan ya, seseorang yang berkuasa di dunia ini mungkin Presiden lah Jokowi atau bupati atau gubernur. Ketika mereka menjamin keselamatanmu, kita aja happy, kita senang. Apalagi Tuhan yang menjamin keselamatan kita. He is the best insurance dalam hidup kita. Amin. Mazmur 90 ayat 1 dan hingga Mazmur 92 berkata seperti ini. Bapak Ibu Saudara ini berkati. Allah tempat perlindungan yang kekal dari Mazmur 90. Kita baca ayat yang pertama. Doa Musa, abdi Tuhan. Abdi Allah Tuhan. Jadi bukan cuma Daud yang bermazmur. Jadi Musa juga bermazmur. Musa, Miriam, dan Harun dan juga beberapa hamba Tuhan itu menyanyikan mazmur sebagai puji-pujian di hadapan Tuhan sebagai doa, ratapan, dan itu menjadi ciri khas bangsa Israel. Mereka menggumam, mereka menyembah, mereka melakukan proskuneo, tehila, dan lain sebagainya. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Musa berdoa di Mazmur 90. Abdi Allah ini berkata, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Itu sebabnya saya mau katakan, saya suka membaca ayat yang pertama dari setiap Mazmur. Karena itu menunjukkan latar belakang siapa yang menjadi penulis dari kitab Mazmur tersebut. Jadi kita nggak bisa dengan semata-mata berkata, semua Mazmur ditulis oleh Daud. Enggak, kadangkala itu juga ditulis oleh Bani Korah, Bani Asaf, ada Heman, Yedutun, dan lain sebagainya, saudara. Kita perlu belajar dari situ. Tapi inspirasi dari para Bani Korah, Bani Asaf itu kebanyakan dari Daud. Bahkan kadang Mazmur itu dari mulutnya dibagikan kepada pemimpin buduan untuk dinyanyikan oleh mereka. Tapi ada beberapa juga, baik seperti kemarin ada juga Mazmur dari Salomo. Ada juga Mazmur dari Musa yang hari ini kita akan bacakan di Mazmur 90. Abdi Allah, Tuhan Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Langsung ke ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Stop sampai di sini, saudara. Musa berumur keberapa? Kurang lebih 120 tahun. Dia 40 tahun itu sebagai pangeran Mesir. 40 tahun dia mengetahui identitas sesungguhnya dia orang Israel. Dia memang tahu identitasnya bahwa dia orang Israel. Dia membunuh orang Mesir. Kemudian dia lari dari Mesir. Dia pergi ke padang gurun Midian. Di sana dia ketemu dengan Sipora dan dia dilindungi oleh Imam Midian, mertua dari Musa, ayah dari Sipora. Dia tinggal di padang gurun Midian, dia menjadi penggembala di sana. Tuhan bentuk dia di sana. Kemudian di umur ke-80 tahun dia bertemu dengan Yahweh di semak belukar dalam bentuk api. Di sana dia dipanggil Tuhan. Umur 80 tahun dia start menjadi hamba Tuhan, menjadi nabi yang petah lidahnya, tapi Tuhan pakai dia dan Harun untuk menjadi penyambung lidah. 80 tahun adalah titik awal Musa dipanggil Tuhan. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap.
Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara umur berapa sekarang? Kalau engkau umur 60 tahun, masih muda saudara. Musa melayani Tuhan di umur 80 tahun, dan 40 tahun kemudian sampai mereka terputar-putar di padang gurun, dia meninggal di Gunung Nebo. Jadi dia meninggal di Gunung Nebo dan dia melayani Tuhan bukan dalam waktu yang singkat, ya kurang lebih selama membawa bangsa Israel di perbatasan, kurang lebih 40-an tahun juga saudara. Dia hidup untuk melayani Tuhan. Jadi saudara kalau baru 60, baru 70 tahun, masih muda. Karena 80 tahun Musa start. Dalam hal ini saya mau katakan tidak terlambat kalau hari ini engkau mau sungguh-sungguh melayani Tuhan. Caranya apa saja saudara? Ya Musa menemukan panggilannya, kemudian dia setia dengan Tuhan. Dan dia ingatkan, ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian bijaksana saudara. Kemarin-kemarin kalau kita nggak kenal Tuhan, hidup kita sembrono, hidup kita sembarangan. Hari ini Tuhan katakan, layanilah aku. Di dalam Mazmur 91, dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allah yang kupercayai, dan seterusnya kita akan baca setelah ini. Mazmur 92, Tuhan adalah hakim yang adil. Nyanyian untuk hari Sabat seperti hari ke-7 ya, adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam, dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus dan dengan iringan kecapi, sebab telah kau buat aku bersuka cita ya Tuhan dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Betapa besar pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancanganmu. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita belajar tentang beberapa hal. Kasih setia Tuhan dan perlindungan yang maha kuasa. Mari kita akan kupas lebih dalam lagi tentang Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Di ayat yang pertama ini tidak ditulis siapa yang menuliskan Mazmur 91. Kurang lebih ketika kita baca di perikop sebelumnya, yaitu di Mazmur 90, mungkin ini adalah lanjutan dari kisah Mazmur dari 90. Mazmur 90 ayat 17 diakhiri dengan ayat 17 berkata seperti ini. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami, ya perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Dia langsung lanjut di Mazmur 91, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Kita perlu belajar lebih lagi. Saya mungkin menafsirkan bahwa ini adalah lanjutan dari Mazmur 90 dalam arti ini ditulis oleh Nabi Musa. Tapi kita perlu belajar lebih lagi saudara. Nah, Mazmur 91 ini berbicara tentang dalam lindungan Allah. Amin. Ini luar biasa. Ada banyak hal ketika terjadi masa pandemi, firman Tuhan terus ini digaungkan. Dalam lindungan Tuhan ini menjadi mazmur perlindungan itu yang sangat efektif, sangat luar biasa. Jadi saya sarankan saudara, Mazmur 91, nggak masalah engkau menjadikan ini sebagai doa setiap hari di dalam kehidupanmu. Karena iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Nggak usah kita memikirkan yang lain-lain selain daripada perlindungan daripada Tuhan. Ini penting sekali karena di dalam perlindungan Tuhan kita aman sampai pada kekekalan. Walaupun Tuhan izinkan sakit penyakit, itu adalah alat untuk membuat kita memang ya untuk ada masanya kita memang harus meninggal dunia. Kadang lewat sakit penyakit, tapi proteksi yang daripada Tuhan itu yang kita harus proteksi, itu iman kita, kekekalan yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Bahkan toh sakit penyakit pun Tuhan akan luputkan kalau Tuhan berkenan. Amin. Sakit penyakit sampar Tuhan akan luputkan. Bahkan peperangan Tuhan akan luputkan. Jikalau kita diizinkan Tuhan, Dia akan luputkan. Dan percayalah di dalam lindungan Tuhan, Dia punya beberapa nama saudara. Dia adalah Allah El Shaddai. Amin. Allah Maha Kuasa. Dia adalah Allah Yahweh, Tuhan yang penuh kuasa. Dia adalah
Yehova Nisi, panji-panji kemenangan. Dia adalah Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Dia adalah Yehova Sebaot, Sikenu, dan lain sebagainya. Saudara, dia punya sebutan-sebutan nama yang luar biasa. Jadi saudara, kalau kita berbicara tentang dalam lindungan Allah, dalam lindungan Tuhan, dalam lindungan Yahweh, dia punya banyak nama. Namanya ini menunjukkan kemahakuasaan dia. Dia sanggup, dan sanggup. Ketika engkau berkata Yehova Rafa, dia sanggup menyembuhkan. Ketika engkau menyebutkan dia Yehova Nisi, dia adalah panji kemenangan. Memang saudara, di dalam nama Tuhan ini, itu aja kita udah dapat proteksi. Ketika kita nyebut aja nama Yesus, udah, kamu tuh udah dicap sebagai orang yang dilindungi. Udah dicap, dimateraikan sebagai orang yang dilindungi. Karena kita sudah menerima panjar, yaitu Roh Kudus. Nah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata, tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau di bawah saatnya engkau akan berlindung, kesetiaannya adalah perisai dan pagar tembok. Saudara, mari kita hafal terus ini Mazmur 91. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya akan menonton dengan matamu. Amin, saudara. Dan engkau hanya akan menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Saudaraku, proteksi daripada Tuhan itu sungguh luar biasa. Ayat yang berikutnya. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Amin. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saudara, luar biasa ya. Mari kita beri tepuk tangan untuk Tuhan. Mazmur 91, mari jadikan ini doa wajib ya. Hafalkan saudara dan serukan kepada Tuhan siang dan malam. Iman timbul dari pendengaran akan firman. Dan kalau kita terus pegang janji Tuhan ya, janji Tuhan itu yang menghubungkan antara kenyataan hidup kita dengan pengharapan kekal di dalam Tuhan yang kita akan terima. Jadi kita punya fakta, banyak masalah, mengalami keterikatan, lemah, gampang down, itu kenyataan hidup kita. Nah, kita pegang itu janji Tuhan. Kita pegang janji Tuhan. Janji itu yang menguatkan kita. Dan firman Tuhan itu yang mengubahkan kita. Kita masuk ke dalam pengharapan. Kita menerima mahkota. Orang yang kalah, loser, kok bisa di crown, dimahkotai. Itu bisa terjadi saudara kalau hidup kita tuh pegang janji Tuhan. Makanya Mazmur 91 itu saudara. Hari-hari ini adalah hari-hari yang sukar. Hari-hari yang sulit. Tidak menjamin setiap saat kita membaca firman Tuhan. Kita terus menjadi orang-orang yang sungguh percaya. Hati kita tuh licik. Saat baca Alkitab kita tuh percaya. Saat kita kembali ke rumah masing-masing, faktanya kita adalah istri, kita adalah suami, kita adalah ibu, kita adalah worker, pekerja, swasta, kita bekerja di perusahaan kita masing-masing. Di tempat itu kita mengalami ujian demi ujian hidup. Di tempat itu kita mengalami ujian demi ujian hidup. Apakah kita menunjukkan pribadi yang sungguh-sungguh telah mengenal firman? Ataukah kita kembali ke sikap hidup yang
Kalau kita menjadi pekerja, kita menjadi budak pekerjaan. Kalau kita menjadi pekerja, kita menjadi budak dari perintah-perintah orang yang menyuruh kita melakukan hal-hal yang nggak benar. Akhirnya kenyataan kita tuh nggak sesuai dengan apa yang kita pelajari dari firman Tuhan. Padahal firman Tuhan mengajar kita hal-hal yang luar biasa untuk membuat kita mengalami perubahan pola pikir, perubahan hidup. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan itu penting untuk mentransformasi pikiran kita. Ketika kita kembali ke pekerjaan kita masing-masing, kita kembali ke status kita sebagai ibu dari beberapa anak, kita kembali ke status kita sebagai guru dari anak-anak yang kita ajari di sekolah, ajari mereka untuk belajar. Kita kembali ke manusia lahiriah kita untuk diproses. Kamu menang enggak menghadapi masalah ini? Nah, perlindungan daripada Tuhan adalah janji yang kita pegang untuk mengubahkan hidup kita. Dan ketika kita hidup memegang janji Tuhan, belajar firman Tuhan, diubahkan oleh firman Tuhan, maka pengharapan itu menjadi sesuatu yang pasti di dalam kehidupan kita. Makanya saudara, saya mau katakan bahwa pegang Mazmur 91 ini baik-baik. Ketika kita dapat tekanan dalam soal penyakit, kita bisa mengalami kelemahan dan kita kehilangan janji Tuhan. Tapi kita mau percaya bahwa pegang janji firman Tuhan, maka mahkota kemuliaan akan menjadi bagian Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya akan simpulkan dengan ini, saudara. Hidup di dalam lindungan Tuhan. Bagaimana caranya? Hidup di bawah naungan yang maha tinggi. Kita harus percaya bahwa di dalam Mazmur 91 ayat 3 dan 4, Dia akan melepaskan. Dia akan melepaskan kita dari segala jerat. Ya, jerat penyakit, jerat hutang, jerat karakter yang buruk. Ya, Dia akan melepaskan kita. Bahkan Dia akan melindungi kita dengan kepak sayapnya. Amin. Sahabat GSCC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ingat, hiduplah di bawah naungan yang maha tinggi. Amin. Sahabat GSCC yang diberkati Tuhan. Hal yang kedua, saudara, Mazmur 90, kita kembali ke Mazmur 91. Bagaimana supaya kita beroleh perlindungan dari yang maha tinggi? Yang pertama, hidup di bawah naungan yang maha tinggi ya. Firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 91 ayat 1 dan 2, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Jadi jelas ya saudara, kalau kita mau diproteksi harus hidup di dalam Tuhan. Yang kedua saudara, bagaimana caranya kita hidup di dalam lindungan yang maha tinggi? Yaitu kita percaya bahwa Tuhan melepaskan kita dari jerat. Dia akan melepaskan kita dari jerat penyakit sampar dan lain sebagainya. Yang ketiga di dalam Mazmur 91 ayat 5 hingga ayat yang ke-13, kita pegang janji Tuhan. Yang keempat, melekat pada Tuhan, maka kita akan diluputkannya dari Mazmur 91 ayat 14. Dan yang kelima, berseru berdoa kepada Tuhan, Mazmur 91 ayat 15 dan juga ayat 16. Dan apa yang kita akan peroleh saudara? Dari perlindungan daripada Tuhan, protection-nya ketika kita menjadikan Tuhan sebagai perlindungan kita. Firman Tuhan katakan dari Mazmur 91 ayat 14 hingga ayat 16. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan 1. Diberi keluputan, 2. Dibentengi, sebab ia mengenal namaku. Siapa nama Tuhan? Yesus Kristus. Amin. Yang ketiga, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Dia diberikan jawaban. Yang keempat, diberikan, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur, yang keenam, diberikan panjang umur. Akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Yang ketujuh, diselamatkan. 7D, protection yang daripada Tuhan kalau kita hidup dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa. Diberikan keluputan, dibentengi, diberikan jawaban, diberikan penyertaan, dimuliakan, diberikan panjang umur, dan diselamatkan. Amin. Sahabat GSCC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, percaya kuasa Tuhan memulihkan dan menyelamatkan kita. Puji nama Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi, yang bermalam di dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepadaku, kepada Tuhan, Engkau kubu pertahananku, menara kekuatanku, Engkau perlindunganku. Dia akan memperoleh, dimuliakan, dibentengi, diluputkan, diberikan pernyataan, diberikan umur panjang, diberikan jawaban, dan akan dikenyangkan oleh keselamatan ini daripada Tuhan. Bapa, kami berdoa Mazmur 91 menjadi bagian dari setiap umat-Mu yang percaya dan berharap kepada Tuhan.
Tuhan memberkati dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan memberikan engkau kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera, perlindungan, proteksi, insurance daripada Tuhan terjadi dalam nama Yesus. Jaminan keselamatan Tuhan berikan di dalam kehidupanmu, maka engkau akan melihat, engkau akan menerima seutuhnya janji-janji Tuhan. Diberkati dalam nama Yesus, biarlah semua orang yang mendengarkan sabda firman Tuhan ini, hari ini diberkati, dipulihkan, dan dijadikan lebih daripada pemenang. Kami terima berkat-berkat Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Yesus, semua yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom sahabat GSS yang diberkati. Jangan lupa setiap hari baca 5 pasal, itu menjadi kekuatan di dalam kehidupanmu. God protection. Selama engkau percaya kepada janji Tuhan, engkau akan menerima dan engkau akan diselamatkan. Terpuji nama Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Happy Sunday.